Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kami yang semoga dirahmati, dicintai, diridhoi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami duduk di tempat ini tidaklah untuk menggurui, tidaklah untuk mengajar, tidaklah untuk memberikan ilmu sebagaimana guru kepada muridnya. Tetapi kita ingin merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan memberilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwah dan akhwat sekalian, yang namanya manusia pasti tidak luput yang dari namanya lupa. Harus untuk selalu diingatkan, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, dan inilah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, dalam saling menasihati dalam kebenaran, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian sebagaimana pamflet yang tersebar, judul taklim kita pada malam ini adalah keutamaan penghafal Al-Quran, keutamaan penghafal Al-Quran. Ada 10 poin yang kami sediakan, ada 10 poin yang kami siapkan berkenaan dengan judul keutamaan para penghafal Al-Quran. Ditambah dengan itu keutamaan fasilitator, orang-orang yang memberikan sumbangsih, memberikan sedekah, memberikan harta, waktu dan tenaganya untuk para penghafal Al-Quran. Dan kami juga sediakan 10 poin berkenaan tentang keutamaan fasilitator, keutamaan fasilitator penghafal Al-Quran. Hadirin dan hadirat rahimani Allah ta'ala wa iyyakum. Ya. Untuk keutamaan penghafal Al-Quran, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan yang pertama adalah ya, perdagangan yang tidak akan merugi. Perdagangan yang tidak akan merugi. Ya, perdagangan yang tidak akan merugi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur
liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca firman-firman Allah, membaca Al-Quran, dan mereka mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Tidak sampai di situ. Liwaffiyahum ujurahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, lagi Maha mensyukuri. Ya. Perdagangan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Al-Quran, dengan terus mengucapkan Al-Quran, terus melafazkan Al-Quran, kitabullah, maka itulah perdagangan yang tidak akan merugi. Beda dengan perdagangan yang kita lakukan di dunia ini. Beda dengan bisnis, beda dengan jual beli yang kita lakukan di dunia ini. Ya, pasti ada-ada saja ya kerugian yang kita akan dapatkan. Beda dengan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pahala-pahala, mendapatkan ganjaran kebaikan yang kita lakukan dari bacaan Al-Quran. Begitu pula dengan menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian poin yang kedua, ikhwah dan akhwat, hafizhani Allah ta'ala wa iyyakum. Ya. Menghafal Al-Quran adalah ya, suatu ibadah. Ya. Jadi menghafal Al-Quran adalah suatu ibadah. Kalau kita menghafal misalnya ya, pelajaran kita bahasa Indonesia, ya, pelajaran kita IPA, IPS dan lain sebagainya, ya, tidak sama ketika kita menghafal Al-Quran. Ya, kita menghafal Al-Quran, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pahala setiap kita mengucapkan, setiap kita melafazkan, setiap kita mengulangi, memurajaah hafalan-hafalan kita, di situ jugalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita selalu murajaah, penting untuk kita selalu mengulang hafalan kita. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'allaqah." Ya. Muaqqalah ya. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Ya, sesungguhnya orang yang ya, menghafal Al-Quran seperti dia mengikat seekor onta. Ya, jika dia ikat, maka hafalannya itu akan tetap ada dengan memurajaah, mengulangi hafalan tersebut. Dan jika dia tidak mengikat, maka kemungkinan besar onta itu akan pergi meninggalkan pemiliknya. Ya, makanya ya, kami mendapatkan ya, dari materi-materi ceramah-ceramah, ya, buku-buku yang memberikan tips-tips, ya, memberikan trik-trik dalam menghafal Al-Quran, menyebutkan bahwa minimal mengulangnya 20 kali. Ya, dan ada yang menyebutkan bahwa minimal mengulangnya 40 kali. Dan ada yang menyebutkan minimal ratusan kali. Dan bahkan ya, yang kita kenal di negara Mauritania, negara Shinqit, ya, mereka menghafal dan mengulang Al-Quran sebanyak 1000 kali. Ya. Makanya hafalan-hafalan yang mereka miliki adalah hafalan-hafalan yang kuat karena pengulangan-pengulangan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Ya, dengan pengulangan ini, ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala-pahala di situ. Ya, karena kita terus mengulang, terus memurajaah, terus membaca Al-Quran. Di mana kita telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillah
ya, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf, ya, satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, kalau kita terus mengulang memuroja alif lam mim, ya, dzalikal kitabu, dan seterusnya, dan kita ulangi setiap hari misalnya, atau kita ulangi dalam satu kali duduk, ya, 10 kali, 20 kali, maka betapa banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, bahwa menghafal Al-Quran tidak sama dengan menghafal hafalan-hafalan yang lainnya, yang dimana ketika kita menghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang sama berbahagia, ya. Yang ketiga adalah yang berhak memimpin, ya, solat yang paling banyak hafalannya, ya. Yang paling banyak hafalannya, yang berhak memimpin, ya, solat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis yang masyhur, ya, hadis yang terkenal dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, ya. Orang yang berhak memimpin, ya, salat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, poin yang keempat adalah, ya, didahulukan para penghafal Al-Qur'an atas orang-orang yang lainnya ketika dikuburkan, ya. Jika memang mengharuskan untuk dikubur bersama dengan yang lainnya. Ini, ya, kadang di medan, ya, medan perang, ya, misalnya yang kuburan, ya, dikuburkan banyak orang dalam satu liang, maka yang paling pertama dimasukkan adalah para penghafal Al-Quran. Dahulu Nabi SAW, ya, mengumpulkan 2 orang yang wafat pada perang Uhud, ya, dalam satu baju. Kemudian beliau bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, ya, siapakah yang paling banyak menghafal Al-Quran? Ketika ditunjuk salah satunya, maka beliau dahulukan ke dalam liang lahat, ya. Seraya bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah, saya menjadi saksi untuk mereka di hari kiamat. Dan beliau memerintahkan untuk menguburkan para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid pada saat itu, langsung dikuburkan dengan darahnya tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Ya, ini berhubungan dengan, ya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Yang kelima, ya, kedudukan penghafal Al-Quran di akhirat adalah akhir ayat yang dihafalkannya. Ya, kedudukan penghafal Al-Quran di akhirat kelak tergantung bagaimana, ya, akhir ayat yang dia hafalkan. Ya. Ini salah satu keutamaan ketika kita ingin memiliki kedudukan tinggi di surga kelak. Ya. Meskipun ada banyak amalan yang lainnya, seperti ketika kita mencintai Rasulullah SAW, cinta kita kepada Rasulullah SAW menjadikan kita bersama dengan Nabi SAW. Ya, dan tentunya Nabi SAW berada pada tingkat yang tinggi, yang paling tinggi dari surga Firdaus di surga kelak. Ya. Ini salah satu di antara amalan ketika kita ingin meninggikan kedudukan kita di akhirat kelak dengan menghafal Al-Quran. Ya, salah satu amalan untuk meninggikan kedudukan kita
di akhirat kelak dengan menghafal Al-Qur'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Ya. Bacalah dan naiklah. Ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uhu biha. Ya, dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, ya, bacalah dan naiklah serta tertilkanlah, ya, sebagaimana engkau telah membaca dan menghafalkannya di dunia. Ya, karena kedudukan yang engkau akan tempati adalah bagaimana akhir ayat yang engkau baca. Ya, dan kita ketahui tidak ada mushaf di akhirat kelak dan kita disuruh membaca dengan hafalan-hafalan yang kita miliki. Ya, yang keenam, ya, poin yang keenam dari keutamaan penghafal Al-Quran, ya, selalu bersama malaikat yang mulia lagi taat. Ya, selalu bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa dikuburkan dalam satu liang tersebut. Dan yang kelima, kedudukan penghafal Al-Qur'an di akhirat, baca Al-Qur'an, mahir dengan membaca Al-Qur'an, mahir dengan menghafal Al-Qur'an, ya, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Ya, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan susah membacanya, baginya 2 pahala. Ya, ini hadis yang sering mungkin disebutkan oleh ustaz-ustaz ketika berceramah. Ya, selalu bersama malaikat yang mulia lagi taat. Ya, poin yang ketujuh, ya, Al-Quran menjadi syafaat, ya, bagi penghafal Al-Quran. Ya, syafaat bagi penghafal Al-Quran. Ya, termasuk orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak untuk mereka itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, ya, untuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ketika dunia, ya, ketika di dunia. Dan salah satu interaksi ketika kita menghafal Al-Quran. Ya. Ikhwah dan akhwat, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku yang kami muliakan. Ya. Poin yang ke-8 adalah, ya, orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menjadi orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlin minan nas." Qalu ya Rasulullah, ya, man hum? Qala hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ya, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang khusus di dunia. Ya, memiliki orang-orang khusus dari kalangan manusia. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, manhum?" Ya, siapa mereka? Ya, beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, ya, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ahlullah, orang khusus Allah Subhanahu wa taala, ya, wa khassatuhu, dan, ya, orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ke-8. Dan yang ke-9, ya, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, dia akan diberikan mahkota, ya, mahkota kemuliaan dan perhiasan kemuliaan di akhirat kelak. Ya. Kalau misalnya, ya, ada seorang raja yang memberikan kita mahkota, maka sungguh sangat bahagia kita, ya, sangat bangga, sangat senang, sangat bergembira, ya, dengan mahkota tersebut. Apatah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Walillahil masalul a'la. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya Rabb."
hullahu. Ya, hullahu. Al-Quran datang pada hari kiamat dan mengatakan, wahai Rabb, ya, wahai Tuhan, ya, wahai Allah Subhanahu wa taala, pakaikanlah. Ya, maka dia memakai mahkota karomah, kemuliaan, mahkota kemuliaan, kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, ya, tambahkanlah. Maka dia memakai perhiasan kemuliaan, kemudian mengatakan, wahai Rabb, ya, ridhoilah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dikatakan kepadanya, Iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Ya, bacalah dan naiklah, ditambah setiap ayat satu kebaikan. Ya. Jadi dia akan diberikan mahkota kemuliaan dan perhiasan kemuliaan di akhirat kelak. Ya. Yang ke-10, yang terakhir dari keutamaan penghafal Al-Quran ini, sebelum kita beranjak ya pada keutamaan fasilitator penghafal Al-Quran, yang ke-10 dan yang terakhir, dipakaikan untuk kedua orang tuanya, ya, mahkota yang tidak ada bandingannya dunia maupun seisinya. Ya. Dipakaikan untuk kedua orang tuanya. Ya, ini para penghafal Al-Quran, ya, anak-anak kita, adik-adik kita, atau yang sudah jadi kakek, cucu-cucu kita misalnya, ya, para penghafal Al-Quran akan menjadikan orang tuanya berbangga, orang tuanya bahagia ketika di akhirat kelak. Ya, karena kenapa? Karena anak-anaknya menghafal Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dipakaikan pada hari kiamat kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. Ya. Cahayanya, jamaah sekalian, ya, seperti dau'uhu mislu dau'is syams, ya, seperti cahayanya matahari. Ya, dipakaikan perhiasan untuk orang tuanya di mana dia tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian kedua orang tua ini mengatakan, bima kusina hadha. Ya, dari mana datang ini? Ya, dari mana? Ya, sehingga ada mahkota ini. Kemudian dikatakan kepada keduanya, ya, bi akhdhi waladikum al-Quran, ya, karena anakmu, ya, anak kalian berdua, mereka senantiasa, mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ini 10 poin tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Ya, kita ulang poin-poinnya. Yang pertama, perdagangan tanpa rugi. Ya, perdagangan tanpa rugi. Yang kedua, menghafalnya adalah ibadah. Ya, menghafalnya adalah ibadah. Yang ketiga, ya, yang paling berhak memimpin solat. Yang paling berhak memimpin solat. Dan yang keempat, ya, didahulukan atas yang lainnya ketika di kuburan. Jika memang mengharuskan dikubur bersama yang lainnya, ya, didahulukan atas yang lainnya ketika di kuburan jika memang mengharuskan untuk dikuburkan dalam satu liang tersebut. Dan yang kelima, kedudukan penghafal Al-Quran di akhirat adalah di mana hafalannya itu, ya, di akhir ayat yang dia hafalkan. Dan yang keenam, selalu bersama malaikat yang mulia lagi taat. Yang ketujuh, ya, syafaat Al-Quran untuk mereka-mereka itu, ya, Al-Quran menjadi syafaat bagi mereka. Yang kedelapan, ya, orang khusus Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ya, dia akan diberikan mahkota kemuliaan dan perhiasan kemuliaan. Ya. Penghafal ini yang akan diberikan mahkota kemuliaan dan perhiasan kemuliaan. Dan yang ke-10, bukan hanya dia yang diberikan, tetapi orang tuanya juga akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang dimana mereka akan heran dari mana ini. Dan dikatakan kepada mereka, karena anakmu telah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ikhwah dan akhwat sekalian, ya, tentang keutamaan penghafal Al-Quran. 10 poin. Semoga, ya, kita bisa, ya, menghafal Al-Quran, ya, meskipun satu ayat satu harinya, ya. Meskipun, ya, kita
menghafal satu ayat atau ya dua ayat atau setengah halaman misalnya, ya, atau satu halaman misalnya, ya, semampu kita dalam satu harinya. Ya. Karena keutamaan-keutamaan dari menghafal Al-Quran yang begitu banyak, yang kita sebutkan poin-poinnya ini, ya, 10 saja meskipun masih banyak, ya, keutamaan dari menghafal Al-Quran ini. Ya. Kita beranjak kepada keutamaan fasilitator penghafal Al-Quran. Ya. Keutamaan orang-orang yang memberikan sumbangsih, memberikan sedekah, memberikan infak, ya, memberikan apa-apa yang mereka berikan untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Ada 10 juga. Ya. Yang pertama, ya, membangun masjid. Ya. Seperti masjid kita ini, ya, masjid Nurul Hikmah, ya, Masjid Nurul Hikmah, yang dimana masjid ini kemungkinan besar akan adanya orang-orang yang menghafal Al-Quran di dalamnya. Ya, maka kita berlomba-lomba, ya, menyisipkan, mensisihkan uang kita, ya, menyedekahkan harta kita, ya, di masjid ini, karena masjid ini dipakai juga untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Beda dengan masjid-masjid yang lainnya. Adapun masjid kita ini dan masjid-masjid yang digunakan untuk menghafal Al-Quran di masjid-masjid yang lain, ya, kita berikan sumbangsi, berikan sedekah di masjid tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan, ya, rumah di surga, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamabhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Ya, siapa yang membangun masjid karena Allah, ya, meskipun hanya selubang tempat burung untuk bertelur, ya, meskipun hanya selubang tempat burung untuk bertelur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan baginya rumah di dalam surga. Ini keutamaan ketika kita memberikan sumbangsi untuk masjid-masjid, apatah lagi masjid-masjid yang di dalamnya banyak para penghafal Al-Quran. Ya. Yang kedua, ya, rumah tahfiz, ya, atau rumah penghafal atau wakaf tanah yang digunakan untuk khusus, ya, menghafal Al-Quran. Ya. Ya, memiliki rumah yang selalu hidup dengan bacaan Al-Quran, ya, maka rumah ini dijauhi oleh syaitan-syaitan, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Ya. "Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, ya, karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya. Ini baru surah Al-Baqarah, bagaimana dengan surah-surah yang lainnya? Ya. Ketika banyak penghafal di rumah kita, misalnya kita buatkan tahfiz, ya, rumah tahfiz misalnya, maka, ya, sungguh pahala yang luar biasa yang kita fasilitasi untuk para penghafal Quran kita akan dapatkan. Ya. Yang ketiga, ya, pesantren, ya, atau markas, ya, seperti markas Imam Malik ini, ya, yang dimana disebutkan di dalam, ya, bionya, markas Imam Malik, ya, Markazul Imam Malik li khidmatil Qur'ani wa ahlihi. Ya, markas Imam Malik memuliakan umat dengan Al-Quran. Ya. Masjid, rumah tahfiz, ya, markas atau pesantren dan lain sebagainya yang kita sediakan untuk para penghafal Al-Quran, ini akan menjadi saksi, ya, ini akan menjadi saksi di mana orang-orang yang menghafal Al-Quran di atas tanah yang kita sumbangkan, masjid, pesantren, rumah tahfiz, ya, markas dan lain sebagainya, akan menjadi saksi kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Ya, akan menjadi saksi kebaikan kita di akhirat kelak. Ya, ketika Rasulullah SAW membaca ayat Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, surah apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya, surah Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah SAW mengomentari ayat ini, apakah kalian tahu apa yang diceritakan bumi? Ya,
Pada artinya ayat tersebut, pada hari ini atau pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, bumi menceritakan kabar-kabarnya. Ya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu berita-berita dari bumi tersebut? Ya, kabar-kabar yang akan disampaikan oleh bumi tersebut. Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah, ya, bumi akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Ya. Apa yang kita pijak di muka bumi ini, maka akan menjadi saksi apakah kebaikan yang kita lakukan ataukah keburukan yang kita kerjakan. Maka bumi mengatakan, ya, amila kadza wa kadza, yauma kadza wa kadza, qala fa hadhihi akhbaruha. Ya. Bumi berkata, manusia ini telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan pada hari itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, inilah berita-beritanya, inilah kabar-kabar bumi yang bumi akan bercerita tentang apa-apa yang disaksikan terhadap perlakuan atau kelakuan manusia ketika mereka menginjak di atas muka bumi. Ya, hadis ini, ya, sebagian ulama mendoifkan dan sebagiannya lagi menghasankan, dan yang dipilih oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya, beliau menghasankan hadis ini. Ya. Kemudian ikhwah dan akhwat, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, barakallahu li walakum. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ya, kita membangun pesantren, kita membangun markas, kita membangun rumah tahfiz, kita membangun masjid, kita menyisihkan uang kita, mensedekahkan harta kita dan lain sebagainya, itu adalah suatu kebaikan. Falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, ya, rahimani Allah taala wa iyyakum, untuk keutamaan fasilitator, ya, fasilitator penghafal Al-Quran ini terkumpul pada hadis Nabi SAW. Ya, hadis yang kita hafal, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salas. Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Ya, min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Ya, sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Yang pertama tadi kita sebutkan masjid, yang kedua rumah tahfiz dan lain sebagainya, dan yang ketiga pesantren dan markas dan lain sebagainya. Ya, ketiga ini dijadikan sebagai tempat, yang di mana ketika mereka para penghafal Al-Quran, ya, menjadikan tempat yang kita sumbangkan uang kita, sedekahkan harta kita, itu akan kita juga dapatkan pahala yang banyak di situ. Ya. Dan kemudian sedekah jariah yang lainnya, ya, ketika kita meninggal dunia, ya, kita tetap akan mendapatkan pahala dari sedekah jariah. Yang keempat, ya, yang pertama tadi masjid, yang kedua rumah tahfiz, yang ketiga pesantren atau markas, yang keempat adalah menyediakan mushaf, ya, yang kita sediakan mushaf untuk para penghafal Al-Quran, ya, yang dimana mereka menghafal Al-Quran, terus mengulang bacaan hafalannya dengan mushaf yang kita berikan, dengan mushaf yang kita sumbangkan untuk mereka. Ya. Dan mushaf yang kita berikan bukan hanya untuk satu orang, ya, tetapi juga lebih dari satu orang. Dan mereka membacanya bukan hanya sekali saja, bukan membaca kita berikan mushaf lalu dia taruh di lemari dan berdebu, tidak. Tapi para penghafal Al-Quran, mereka terus membaca, mengulangi hafalan tersebut, ya, dengan melihat terlebih dahulu sebelum dia menghafalnya. Ya. Kemudian yang kelima,
Ya, masih ada 3 menit ya. Yang kelima, ya, menggaji ya, guru-guru, ya, menggaji guru-guru agar mereka bisa lebih fokus, ya, mendidik para penghafal Al-Quran, ya, daripada mereka mencari kesibukan yang lain. Ya, jadi kita berikan ya, sumbangan kita juga untuk para guru, ya, menghafal, untuk mendidik, membina para penghafal Al-Quran agar mereka tidak tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, begitupun dengan ya pegawai-pegawai, ya, pegawai-pegawai, ya, misalnya yang selalu mengantar, yang selalu menjemput, ya, dan yang lainnya yang mereka memberikan manfaat, mereka memberikan fasilitas terhadap para penghafal Al-Quran. Ya. Yang keenam, ya, memberikan hadiah, ya, untuk memberikan semangat kepada para penghafal Al-Quran. Misalnya, ya, sudah tamat 1 juz, ya, dia hafal atau 5 juz, ya, atau bahkan sudah 30 juz, kita berikan hadiah kepada mereka. Ya. Dan yang ketujuh, ya, memberikan biaya sekolah bagi yang kurang mampu misalnya, atau bahkan kalau bisa memberikan bagi orang yang kurang mampu dan orang yang mampu, ya, kita berikan, ya, karena mereka belajar, mereka berinteraksi dan menghafal Al-Quran adalah bukan pekerjaan yang sia-sia. Ya, kita berikan biaya kepada mereka. Yang kedelapan, ya, kita memberikan sahur dan iftar, ya, bagi para penghafal yang kemungkinan besar, ya, banyak di antara mereka yang puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis misalnya seperti tadi, ya, banyak para penghafal Al-Quran yang puasa sunnah, ya, kita sediakan sahur dan iftar, dan kita telah mengetahui keutamaan memberikan makanan sahur dan iftar kepada orang-orang yang berpuasa, dan kita tidak sebutkan di sini keutamaannya. Ya, dan yang kesembilan, ya, menyumbangkan diri kita sendiri, ya, yang kita rasa dirita, ya, menjadi muhaffiz misalnya, muhaffizoh misalnya. Kita mengajarkan orang-orang menghafal Al-Quran, kita yang mendengarkan langsung, ya, kita yang memperbaiki bacaannya, memperbaiki tilawahnya, memperbaiki tajwidnya, memperbaiki makhraj hurufnya, ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu di antara 3 amalan yang menembus kuburan. Yang pertama tadi sedekah jariah yang kita sudah sebutkan banyak tadi. Ya, yang sudah kita sebutkan banyak tadi tentang sedekah jariah, memberikan musab, memberikan makanan, memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kita menjadi sendiri, ya, sendiri yang menjadi guru. Ya, dan yang terakhir, ya, walad soleh, ya, anak soleh. Yang ke-10, ya, anak soleh yang kita punya, anak kecil atau anak yang balik misalnya, kita taruh atau kita, ya, masukkan, ya, ke dalam pesantren, ke dalam, ya, tempat-tempat menghafal yang lainnya. Ya. Sudah masuk, masih ada 2 menit ya. Ya, jadi kita ulang tentang keutamaan fasilitator, ya. Bagi yang menulis mungkin kita tadi agak cepat, ya. Yang pertama, ya, sedekah jariah, ya. Sedekah jariah ada yang berupa masjid, misalnya kita sumbangkan, ada yang berupa, ya, rumah tahfiz, ya, ada yang berupa markas, ya, seperti markas Imam Malik ini, ada yang berupa pesantren, ya, ada yang berupa mushaf, ya, ada yang berupa kita menggaji guru-gurunya, ya, kita menggaji pegawai-pegawainya, ya, ada yang berupa kita berikan hadiah, ya, bagi para orang-orang yang telah menghafal, anak-anak yang telah menghafal Al-Quran, ya. Ada yang berupa, ya, membiayai sekolahnya, ya, membiayai sekolahnya, ya. Yang ke-8, ya, ada yang berupa memberikan sahur atau iftar, ya. Dan ini semua adalah termasuk sedekah-sedekah jariah ketika kita memfasilitasi, ya, sebagai fasilitator bagi para penghafal Al-Quran. Dan yang ke-9, kita langsung yang menjadi muhafiznya, kita langsung yang mengajarkan, kita yang langsung memberikan arahan-arahan, ya, kita yang langsung memberikan manfaat kepada mereka. Dan yang ke-10,
kita memasukkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik kita, ya, tetangga kita misalnya dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'mana alhamdulillahi rabbil alamin.